sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana? Ya Bapak, sebelumnya minta maaf sudah mengganggu kesibukannya. Pak, saya mahasiswa dari Flores. Ini meminta sumbangan. Sumbangan untuk apa? Oh ya, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya Bapak. Bertepatan pada bulan Desember kemarin, itu terjadi bencana di daerah kami, yaitu di Flores, di Kabupaten Sika, di Maumere, khususnya di Desa Paga. Nah, bencana tersebut bencana banjir yang merugikan masyarakat, tidak menelan korban, tetapi banyak merugikan fasilitas masyarakat seperti perumahan dan gereja. Jadi kami meminta sumbangan untuk pembangunan gereja dan Kalau untuk penanganan pemerintah sendiri bagaimana? kalau penanganan pemerintah sendiri sudah diberikan beberapa sumbangan dari pemerintah berupa sembako dan beberapa fasilitas untuk pembangunan gereja juga. Jadi ini inisiatif kami sendiri dari mahasiswa, ya pemuda khususnya yang berada di Kupang sini. Bang, sebentar. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Baik banyak. Semoga dilindungi selalu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, dari video tersebut menceritakan tentang realitas toleransi terhadap agama. Nah, di mana seorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Menurut saya, agama adalah cara manusia melakukan ibadah atau mengatur peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerans, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Nah, toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antara kelompok atau antara individu. Nah, di mana video tadi seorang yang beragama Kristen, dia meminta sumbangan kepada seorang bapak yang beragama Islam. Di sini bapak tersebut memberikan sumbangannya dengan senang hati. Artinya bahwa sikap toleransi itu masih ada. Oke. Walaupun banyak terjadi kelompok atau golongan yang berbeda dalam satu masyarakat, toleransi terjadi arena adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Nah, tujuan dari toleransi tersebut yaitu untuk menghindar dari perselisihan atau merugikan kedua belah pihak. Misalnya tadi, kalau misalnya tadi yang nona yang beragama Kristen meminta sumbangan kepada bapak yang beragama Islam tadi. Kalau misalnya bapak yang beragama Islam tidak memberikan, nah pasti ada tumbuh rasa benci atau rasa marah terhadap bapak tersebut. Oke. Di sini toleransi antara umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang di saat ini. Nah, apabila setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antara umat beragama pun akan hidup dengan tentram dan damai, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga
kita beranjak dewasa, maka kita akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama. Jadi di sini sarannya bahwa bagi kaum muda harus menciptakan sikap toleransi sehingga bisa meminimalisirkan konflik ya. Oke, di sini toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antara umat beragama. Seperti video yang tadi ya. Nah, tidak peduli apapun agama yang dianut. Misalnya tadi ada seorang nona yang beragama Kristen dengan seorang bapak yang beragama Islam. Oke. Antara masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Di sini juga ada kebudayaan juga ya. Seorang bapak tadi bisa saja dia dari orang Timor sini, terus dia berasal dari Kupang, kemudian dia membantu seorang nona tersebut yang bencananya yang berada di Flores tadi. Oke. Toleransi dalam agama merupakan sikap yang menyadari bahwa adanya perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini beragam, akan tetapi tetap pada kesatuan yang sama. Nah, sebagai individu umat beragama, maka yang dapat dilakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan serta kepercayaan seorang individu lainnya yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan keyakinan. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan terbuka terhadap adanya umat dengan agama, tidak peduli dengan agama apa yang dianut. Artinya dia tidak peduli dengan toleransi tersebut, dia tidak peduli dengan agama apa yang Anda anut, terus budaya apa, Anda berasal dari ras mana, suku mana, tetapi dia itu rata ya. Nah, di sini bentuk kerjasama antara umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah bentuk penekanan keadilan, yaitu agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi atau kejahatan ya teman-teman, yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Nah, kedua yaitu adalah perbaikan moral. Agama itu adalah dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Ya, di dalam agama juga ada beberapa pesan-pesan moral atau pesan-pesan yang baik. Setiap agama pasti punya pesan-pesan yang terbaik ya itu. Oke. Yaitu dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Nah, pesan-pesan yang baik tersebut dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Seseorang untuk melakukan apa yang dia perbuat itu sesuai dengan pesan-pesan atau moral yang berada dalam agama tersebut. Bentuk yang terakhir adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama dalam bidang sosial dan pendidikan. Nah, seperti tadi teman-teman, kerjasama ya, kerjasama artinya dia sudah memberikan uangnya, sumbangannya kepada nona tadi ya di bidang ekonomi, artinya sumbangannya dalam bentuk uang. Nah, uang tersebut dilakukan untuk peningkatan, bisa jadi untuk peningkatan kesehatan, terus untuk pembangunan rumah ibadah tadi. Yang paling penting di situ adalah pembangunan rumah ibadah yang tadi dikatakan ya. Oke. Demikian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.